Hai semuanya, gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngelanjutin lagi seri terakhir untuk teori perilaku konsumen. Dimana kali ini gue mau bahas berbagai istilah kayak PCC, ICC, demand curve, dan juga angel curve. Nah, di video yang sebelum-sebelumnya gue udah sempat ngejelasin bahwa sebenarnya keseimbangan konsumen itu terjadi ketika indifference curve-nya bersinggungan dengan budget line, gitu kan. Jadi kalau kita review lagi, intinya ini X, ini jumlah barang X ya, ini barang Y, terus di sini budget line, dan ini indifference curve. Oke, maka titik keseimbangan konsumennya tercapai di persinggungannya, gitu. Nah, tapi kita udah sempat bahas bahwa sebenarnya kalau indifference curve, oke lah, dia nggak akan pernah bergeser, emang dari sananya udah ada di sana gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah si budget line-nya. Budget line itu kan ternyata bisa nih mengalami perubahan, baik itu pergeseran ataupun perotasian. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, kondisinya tuh ada dua case. Case yang pertama, itu tuh adalah kondisi di mana ternyata yang berubah itu tuh adalah income-nya, ya kan? Jadi kalau seandainya income-nya berubah. Nah, yang kedua adalah kondisinya kalau seandainya ternyata harganya yang berubah, gitu. Harga barang berubah. Nah, berarti sebenarnya kalau budget line ini bisa mengalami perubahan, secara tidak langsung gue bisa dong kalau gitu bilang bahwa sebenarnya keseimbangan konsumen itu bisa mengalami perubahan ketika dua faktor ini tuh mengalami perubahan gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau dibahas dari PCC sama ICC gitu, tentang bagaimana sih pengaruh dari kedua perubahan ini terhadap titik-titik keseimbangan konsumen gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu dari ICC, income, kalau seandainya income yang berubah gitu. Jadi kita udah belajar ya bahwa sebenarnya ketika income-nya berubah, kalau seandainya dia bertambah, dia akan menggeser budget line ke kanan, bergeser sejajar ke kanan ya. Dan juga kalau seandainya income-nya berkurang, dia akan bergeser sejajar ke kiri gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau seandainya nih kita punya indifference curve gitu ya. Ini, sorry ini agak lambat, ini X, ini jumlah barang Y gitu. Anggaplah ini budget line yang pertama gitu ya. Ini budget line yang satu, indifference curve-nya di sini gitu, di IC1 gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ternyata income-nya bertambah? Kalau income-nya bertambah, tadi dia bergeser ke kanan ya. Nah, kalau dia mengalami pergeseran ke kanan, yang terjadi berarti sekarang indifference curve dengan budget line yang baru malah dia berpotongan gitu. Ini bukan keseimbangan konsumen kan. Sehingga pada kondisi ini dia akan menggapai indifference curve yang lebih di atas lagi, yang kena perpotongannya. Gitu. Ini di IC2 gitu. Sehingga berarti keseimbangan konsumennya udah bukan di yang merah lagi, tapi di persinggungan yang warna hijau gitu. Nah, sama juga gimana sih kalau indifference curve-nya, budget line itu ternyata bergeser ke kiri gitu. Jadi anggaplah kayak warna ungu. Berarti indifference curve baik IC1 ataupun IC2 nggak akan relevan kan, nggak bakal kena si budget line yang ungu ini gitu. Karena ya di luar dari budget yang udah dimiliki. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia hanya bisa mencapai indifference curve yang lebih di kiri bawah gitu. Anggaplah ini IC3 deh gitu. Jadi sekarang titik keseimbangan konsumennya justru beralih ke titik pertemuan yang warna ungu gitu. Nah, kita bisa ngelihat di sini, jadi sebenarnya setiap versi income pasti memiliki tingkat keseimbangan konsumen yang beda-beda gitu. Nah, setiap titik-titik ini sebenarnya ketika kita hubungkan, maka kita akan, jadi kalau titik-titik ini dihubungin, nah inilah yang kita sebut sebagai ICC atau kepanjangannya sebenarnya adalah income, consumption curve. Nah, ini singkatan dari ICC. Jadi sederhananya, kita bisa ambil kesimpulan atau definisi bahwa ICC itu adalah titik
atau kurva yang menghubungkan berbagai titik-titik keseimbangan konsumen akibat adanya perubahan pada pendapatan, gitu, atau ada perubahan pada income, gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gimana kalau seandainya ternyata yang berubah adalah harga, gitu. Nah, konteksnya ada dua nih, apakah harga barang X atau harga barang Y. Nah, tapi untuk penyederhanaannya kita akan coba lihat dulu aja gimana kalau seandainya harga barang X yang berubah, gitu. Nah, berarti sama juga ya, kita gambarnya kurva lagi nih, bar X, ini Y gitu ya. Terus kita tinggal tarik aja, ini budget line. Anggaplah indifference curve-nya yang ini gitu ya. Ini indifference curve yang satu gitu. Nah, sekarang anggaplah kalau seandainya ternyata tiba-tiba harga mengalami kenaikan gitu. Kalau harga X-nya naik nih, berarti kan dia akan bergeser ke sini ya, bergeser ke dalam ke yang warna ungu. Jadi otomatis dia akan kenanya indifference curve yang lebih di kiri gitu kan. Nah, jadi berarti dia akan kenanya mungkin indifference curve yang ini. Gitu. Oke. Nah, berarti dia menghasilkan titik keseimbangan konsumen yang baru juga gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya harga X-nya justru naik? Nah, berarti dia bergesernya keluar ya justru. Jadi anggaplah budget line-nya ke sini gitu. Dan budget line yang baru. Berarti dia akan kenanya ke indifference curve yang lebih di kanan atas biar dia tetap bersinggungan gitu. Nah, maka kita akan lihat nih ada 3 kombinasi titik keseimbangan konsumen tergantung dari perubahan harganya di titik mana gitu kan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya titik-titik ini sama juga kalau seandainya kita hubungkan. Jadi kalau kita hubungin berarti kayak gini ya. Nah, ini tuh sebenarnya yang disebut sebagai PCC atau Price Consumption Curve atau PCC disingkatnya. Jadi sederhananya kita bisa ambil definisi bahwa PCC ini tuh mau ngejelasin kurva yang menghubungkan berbagai titik-titik keseimbangan konsumen akibat adanya perubahan pada harga. Terutama dalam kondisi ini berarti harga barang X-nya gitu. Oke, jadi kita udah bahas tentang PCC, kita juga udah bahas tentang ICC gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apa sih pentingnya PCC sama ICC ini gitu? Toh juga hanya jadi kurva yang menghubungi titik-titik aja gitu. Nah, sebenarnya lebih lanjut lagi, PCC ini tuh sebenarnya coba ya, kalau seandainya kita ngelihat lagi ya konteks si PCC dulu deh gitu. Sekarang gantian PCC dulu. Ini kan jumlah barang X ya. Jadi anggaplah kondisi yang tadi, yang kondisi awal titik-titik merahnya, dia akan mengonsumsi di sini nih, di X1 gitu kan tadi. Nah, anggaplah ini terjadi kondisi ketika harganya tadi sebesar sini deh, P1 gitu kan. Nah, tadi kan konteksnya adalah ke yang warna ungu, itu tuh kalau seandainya harganya mengalami kenaikan, ya kan. Jadi anggaplah kalau seandainya sekarang harganya naik nih ke sini P2 gitu, udah bukan P1 ya, gitu contoh aja ya. Nah, berarti kan jumlah barang X-nya turun nih ke sini gitu, ke titik yang warna ungu karena keseimbangan konsumennya di sini sekarang. Gitu. Jadi anggaplah ini berarti X2 gitu kan. Nah, gitu juga ke yang warna hijau. Yang hijau kan menunjukkan bahwa budget line itu bergeser akibat harga barang X turun gitu dari P1. Jadi anggaplah justru ke sini nih P3. Nah, kalau kita perhatiin lagi, sebenarnya pada kondisi ini jumlah barang X yang dikonsumsi jadi lebih banyak kan sebenarnya di titik keseimbangan konsumennya. Nah, berbagai titik-titik ini nih, yang ini, dan juga yang warna ungu yang ini nih, itu kalau kita hubungin jadinya apa tuh? Jadilah yang kita kenal sebagai individual demand curve. Jadi emang kelihatan jadi ini ya, kurva demand ya, dimana ketika harga barang mengalami kenaikan, jumlah barang yang diminta turun gitu. Nah, sekarang berarti dari adanya teori perilaku konsumen, kita jadi paham dan mengerti bahwa ternyata
penentuan di tingkat harga berapa kita akan beli berapa jumlah barang yang diminta, itu sangat tergantung dari keseimbangan konsumen kita. Karena kita punya kecenderungan untuk bisa menentukan berapa jumlah barang yang sekiranya itu mencapai keseimbangan konsumen kita, gitu. Nah, jadi sebenarnya secara grafik ini, penjelasan grafik, kita bisa menjelaskan bahwa ternyata PCC itu kalau seandainya diturunkan, itu menghasilkan individual demand curve, gitu. Oke. Nah, terus gimana dengan si income gitu kan? Nah, income ini justru kalau seandainya kita gambar bisa juga ya ini diturunin. Ingat yang berubah itu adalah income ya. Jadi sumbu I-nya ini income. Jadi tadi itu jumlah barang ini kan jumlah barang X1 ya. Anggaplah ini jumlah barang ini diminta ketika income-nya sebesar segini nih. Gitu. Jadi ini I1 gitu. Nah, terus dia tadinya ke yang warna ungu nih, di mana konsumsinya jadi segini aja. Itu karena ini ya, budget lainnya bergeser ke kiri ya, karena income-nya berkurang kan. Jadi dia lebih kurang dari dari I1 gitu. Jadi ini anggaplah I2. Berarti kita udah ketemu 2 titik nih. Ini titik ini. Nah, sekarang kalau yang warna hijau justru jumlah barang X-nya bertambah karena income-nya bertambah ya. Jadi anggaplah di sini jadi X3 gitu. Jadi income-nya justru di sini nih. 3. Nah, titik-titik ini itu juga kalau seandainya dihubungkan, maka terbentuklah yang kita sebut sebagai angel curve. Jadi angel curve ini tuh adalah kurva yang merupakan turunan dari si ICC. Sederhananya, angel curve itu tuh mau ngejelasin hubungan antara pendapatan dan jumlah barang yang diminta atau permintaannya lah gitu. Jadi jelas di sini bahwa kelihatan untuk barang-barang yang sifatnya normal, maka ketika income kita meningkat, maka jumlah barang tersebut kita akan belinya lebih banyak lagi gitu. Oke. Cuman ingat lagi sebenarnya ada beberapa jenis barang ya, sebenarnya bukan hanya barang normal, ada juga barang yang namanya barang inferior. Kalau barangnya sifatnya inferior, itu adalah barang-barang yang justru ketika income-nya naik, permintaan terhadap barang tersebut justru berkurang gitu. Nah, tapi kalau konteksnya barang normal ya dia bentukannya akan naik gitu. Nah, jadi ini aja sih sebenarnya materi tentang PCC, ICC, demand curve, dan juga angel curve gitu. Oke. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain, boleh langsung kabarin aja ya. Itu aja. Thank you.